Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video ini kami akan memberikan tutorial cara membersihkan lampu atau kaca pada rumah lampu mikroskop Olympus X21. Nah, di depan saya sudah ada mikroskop Olympus X21. Kita akan melakukan proses cleaning di bagian kaca ini, persisnya di bawah bagian kondensor. Untuk mikroskop Olympus X21 masih menggunakan lampu halogen yang sumber cahayanya itu warnanya cenderung kuning. Nah, jadi di mikroskop ini dilengkapi dengan filter biru seperti ini. Ini bawaannya Olympus. Seperti ini, dia bahannya plastik khusus berwarna biru. Filter ini berfungsi untuk memfilter cahaya lampu halogen yang warnanya cenderung kuning. Jadi setelah melewati filter ini, mikroskop Olympus setelah melewati filter biru ini, cahayanya nanti setelah melewati bagian kondenser yang ada filternya di atas ini, cahayanya jadi cenderung lebih putih. Nah, pada paket yang kami kirimkan itu bentuk filternya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah hasil buatan lokal menggunakan teknik 3D printing. Jadi dimensinya menyerupai dengan ukuran aslinya, dan filternya menggunakan kaca blue filter berbahan glass ya. Ini jika kita perhatikan di bagian bawah kondenser ini cara memasang itu tinggal didorong saja seperti ini. Nah, dia akan menempel. Apabila pada mikroskop Anda sudah tidak terdapat filter biru ini, maka filter buatan kami ini menjadi alternatif untuk mendapatkan citra atau hasil cahaya yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan kaca diffuser pada rumah lampu Olympus X21? Umum terjadi kasus pada bagian ini, sulit untuk dibersihkan pada permukaan bagian atas atau bagian luar saja. Jadi ada tipsnya untuk membersihkan. Kita butuh beberapa alat. Kita butuh tisu lensa, alkohol 70% atau 95%. Lalu kita butuh pinset dengan ujung yang runcing atau obeng minus dengan ujung yang pipih. Nah, langkah pertama adalah kita menggunakan sarung tangan karet. Terus kita ambil tisu lensa, lalu kita basahi sedikit tisu lensa ini menggunakan alkohol. Ya, ini diswabkan saja di bagian sini. Nah, ada beberapa kemungkinan setelah kita melakukan proses swab ini secara berulang sebanyak 3 kali. Kemungkinan yang pertama itu langsung bersih seperti ini. Memang ini kondisinya sebelumnya sudah dibersihkan. Tapi ada juga yang dia tuh meninggalkan jejak semacam embun, ya, atau semacam kotoran. Bukan kotoran, lebih ke embun berwarna putih di bagian tengah. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dibersihkan dari permukaan luar atau atas saja. Jadi kita harus buka. Cara membukanya kita tidak perlu membongkar semuanya. Kita cukup gunakan ini. Sebenarnya di sini adalah memang didesain untuk bisa dicongkel seperti ini menggunakan pinset. Nah, seperti ini ya. Ini pelan-pelan aja. Kalau belum pernah dibuka, awalnya pasti keras. Nah, ini tinggal ditarik aja. Ini semacam karet atau seal yang diberi lem untuk menahan kacanya tidak jatuh. Nah, untuk mengambilnya kita gunakan seperti ini saja, tempelkan ke bagian sini, lalu kita angkat. Nah, seperti ini, dia akan terangkat. Ada satu alat lagi yang kita butuhkan, yaitu blower. Pak, boleh tolong blowernya, Pak? Nah, kita butuh blower tangan seperti ini untuk membantu kita.
Pada bagian ini kita harus berhati-hati karena ada bagian silikon di bagian sini. Dia tuh mudah kemasukan debu. Kita gunakan blower seperti ini untuk mengurangi paparan debu. Nah, kita fokus ke bagian kaca ini. Seperti tadi, mengulangi yang langkah sebelumnya, kita gunakan alkohol dan tisu lensa. Nah, kita swab secara berulang di bagian bawah dari kaca diffuser ini. Swabnya kita melingkar seperti ini ya. Seperti ini, swab terus diakhiri dengan diulang sebanyak 2 kali, lalu kita akhiri dengan yang bagian yang kering. Nah, setelah kita yakin ini bersih, kita bisa lihat di arah cahaya, kita pasang kembali. Kita pasang kembali seperti ini. Nah, sampai dia pas pada posisinya, lalu ring hitam ini kita kita pasang dulu ke bagiannya sampai presisi, lalu kita tekan-tekan seperti ini secara perlahan menggunakan obeng yang pipih. Daya rekat lemnya itu bisa digunakan kembali. Apabila daya rekat dari lemnya itu berkurang, kita bisa menggunakan lem uhu. Ada contoh lem uhu nggak, Pak? Di atas saya ada tuh. Kita bisa gunakan lem uhu ini, nggak boleh menggunakan lem yang sifatnya permanen seperti power glue atau lem Korea, karena nanti sewaktu-waktu apabila kita ingin buka ini kembali itu akan sangat sulit. Nah, jadi kita harus menggunakan lem semi permanen seperti lem uhu ini apabila daya rekatnya sudah berkurang. Untuk mengetahui daya rekatnya itu berkurang atau tidak, cukup kita coba geser-geser seperti ini. Nah, ini udah cukup kuat, dia tidak tergeser. Sekian untuk video tutorial pemasangan Olympusnya. Kita lanjut ke tutorial Nikon. Nah, untuk Nikon sendiri kita kebetulan tidak ada unitnya, jadi ini ada mikroskop lain, kita ilustrasikan saja. Nah, kalau di Nikon itu dia sudah punya slot sama seperti Olympus, tapi dia warnanya hitam. Kita coba ilustrasikan seperti ini ya. Di bagian bawah sini di kondensor ditarik saja slotnya itu. Lalu kaca diffuser yang ada di dalam paket, kaca ini ini gunanya, ini filter tapi dia warna putih tapi doff. Gunanya untuk memfilter cahaya agar tidak terlalu silau. Jadi kita buka kacanya, kita letakkan di bagian atas ini. Jadi ada satu filter yang yang memang sudah terpasang warnanya putih, ini tinggal ditempatkan saja di bagian sini, atau ambil filter yang masih posisi single seperti ini, ditempatkan ke rumah filter dari Nikonnya. Apabila Nikonnya itu masih ada rumah filternya, biasanya ada Nikon S100 sudah tersedia, ini tinggal dipasang saja seperti ini. Lalu kita dorong lagi ke atas, kita tempatkan di bagian bawah kondenser itu.